Di Toyota Fortuner ini, nanti waktu datang ke bengkel, dia itu mengeluhkan bahwa ketika mobil dilakukan pengereman, terutama kondisi mobil jalan ke depan ya, bukan mundur, itu bunyi ceklok. Kemudian dibuat maju lagi, direm ceklok. Nah, itu muncul berulang kali, sehingga nantinya itu bisa diakibatkan oleh beberapa hal, bisa dari suspensi yang bermasalah atau dari kampas remnya yang bermasalah. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan untuk Toyota Fortuner ini, itu kan kampas rem dan untuk handremnya itu berbeda. Jadi untuk kampas remnya dia untuk nyokotnya dari piringannya, tapi untuk di kampas handremnya dia ada sendiri di dalam sini, dia ada drum brake-nya. Jadi kombinasi kampas rem handrem dan dari kampas piringan rem utama. Nah, ini ya sebelah kiri yang tidak timbul masalah, tapi yang sebelah kanan itu muncul masalah. Kita lihat di sini. Nah, ini piringannya tadi yang sangat macet dibuka, guys. Nah, ini yang sudah dilakukan pembongkaran. Tapi hasilnya ini untuk piringan di sini, model yang tadi ya, yang ini itu sulit dibuka, sangat ngunci, sangat macet, tidak bisa dibuka sepenuhnya, angel. Nah, ternyata tadi itu untuk komponen dari brake-nya ini, handrem ini kan masih manual ya, masih model kawat dan ditarik secara handle gini, bukan electric parking brake lagi. Nah, ini tadi ininya itu lepas, penguncinya ya. Setelah penguncinya lepas hingga ini bergerak agak keluar, sehingga untuk tromolnya bersama disc brake-nya nggak bisa dilepas, hingga membuat saat direm bunyi dan ketika mau dilakukan pemeriksaan juga tidak bisa dilepas. Ini tadi diongkek semuanya ya, sampai apa ini kasar-kasar karena memang tadi dicongkel-congkel semuanya, tidak bisa keluar, dan akhirnya bisa keluar dengan cara dipaksa ya. Dengan cara dipaksa akhirnya bisa keluar. Kalau nggak bisa dipaksa ya memang agak sulit, guys. Jadi memang harus dilakukan seperti itu. Nah, ini tadi untuk yang pinnya ternyata rusak dan dilakukan apa ya, penggantian. Nah, dicarikan tadi tidak ada di toko untuk pin ini yang ngunci ini tadi yang dari belakang. Nah, ini karena tidak ada, akhirnya dilas saja lah. Yang penting bisa untuk mencengkram. Nah, ini tadi ya, ini loh, guys. Nah, kayak gini loh. Ini loh. Nah, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ini. Ini pin ini ya. Udah Om Sonic, stabilizer ya. Nah, pin ini yang di dalam ini. Nah, ini tadi yang rusak, yang sempal, yang patah, dilas ulang. Daripada beli memang tidak ada karena bentuknya aneh, melengkung-melengkung ya. Akhirnya biar cepat terpasang, dilas saja. Kuat iki, wes pasang aja. Jadi yang menyebabkan bunyimu asli ini copot mau ya, cetak-ceklek nih. Kayak dia gerak refreshnya. Yes, pasang aja. Sudah terpasang semua, tinggal pemasangan tromolnya ini. Stylus ya? Disemproti sih kan jojo nyantek. Nganu, karburator cleaner ben jerone jobone. Mau tipak minyak. Pun kelas buat kalian oh gitu. Gulungannya pas gon setelan. Iya. Pas, enak, guys. Sudah terpasang, mantul ya. Es gak apa-apa. Kesal kencang-kencang memacet ngor ini. Setelan iki kok. Nggih. Gak usah setel ya, wis pas iku. Tinggal anu ae. Tinggal pasangnya. Kalau setelan mau Gak usah. enggak usah. Langsung pasang remnya. Jadi itu tadi untuk perbaikan kendaraan Toyota Fortuner ya teman-teman. Jadi setelah dilakukan perbaikan tadi, yang untuk kampas rem dari handremnya macet, ternyata itu dari sataknya tadi yang lepas,
dan ternyata lepasnya itu salah satu bisa diakibatkan pertama lupa melepas handrem ya. Jadi ketika handrem ditarik dan mobil itu masih kondisi jalan, jadi kendaraannya itu bisa kampas handremnya, dia tertarik untuk ikut berputar, akhirnya dia melesat untuk yang pin tadi yang kita sebutkan tadi yang di video sebelumnya. Jadi untuk ketika terjadi seperti itu, misalkan ini dari suara tersebut dibiarkan saat maju direm cetek dan dibiarkan, itu kan ada komponen yang lepas, maka ketika nanti dibiarkan secara terus menerus bisa jadi handremnya ketika ditarik itu tidak bekerja dengan maksimal, ketika dilepas malah dia tidak bisa free, tidak bisa bebas, yang akhirnya bisa menyebabkan roda di salah satu roda belakang akan ngunci, yang nantinya bisa menjadikan rem panas dan malah bisa menyebabkan yang efek ngelok sistem di kendaraan untuk Fortuner tersebut, terutama di bagian remnya. Remnya istilahnya itu mengunci, bila kita dibuat jalan maka akan keseret lah seperti itu. Jadi teman-teman yang punya kendaraan, jika terjadi bunyi abnormal di salah satu roda atau di bagian mesin atau suspensi, segera diperiksakan, siapa tahu itu memang berbahaya dan segera untuk ditangani agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah. Nah, itu tadi perbaikannya, semoga bermanfaat untuk para pemilik kendaraan Toyota Fortuner atau kendaraan yang lainnya jika mengalami kendala yang sama. Semoga bermanfaat, salam sehat dan salam otomotif.